Jokowi kalau dikatakan dia bermain dua kaki, sebenarnya hal yang biasa dalam politik. Dalam politik, panggung politik itu adalah drama yang dia tunjukkan sebagai seorang tokoh yang sekarang memerintah walaupun barangkali tidak lama lagi berakhir masa jabatannya, tapi dia punya power untuk mempengaruhi orang. Ternyata Prabowo punya kemampuan untuk bertahan, bahkan pengalaman kalah. Ingat, seorang yang berhasil itu kadang-kadang terkadang harus menghadapi beberapa kekalahan. Dia sebagai pemimpin dia tidak mau kalah juga dan ingin citranya kalau dia mampu memenangkan. Seandainya Prabowo dia menangkan, itu nama besar Jokowi itu tambah melejit. Senjatanya orang Solo itu di mana? Bukan di depan, di belakang. Jadi ini semua kita lihat bahwa kemampuan daya jelajah apa yang dilakukan Jokowi sekarang, saya kira on the track. Kalau yang dikatakan cawe-cawe biasalah. Halo sahabat UKI, jumpa lagi dengan saya Supatana, host catatan jurnalis Sukriansa. Sahabat UKI, realitas politik di tanah air beberapa hari terakhir ini membuat penasaran banyak publik, betul-betul penasaran melihat berbagai fenomena politik. Misalnya kebingungan masyarakat untuk memahami pemihakan Presiden Joko Widodo. Pada satu sisi beliau menunjukkan loyalitas terhadap keputusan partai politik PDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Pada saat yang sama Jokowi juga menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Fenomena ini membuat masyarakat betul-betul kebingungan dan tentu saja mereka ingin mengetahui kira-kira bagaimana memahami realitas seperti ini. Tentu saja ada banyak komentar, ada banyak pendapat yang sudah berseliweran baik di sosial media maupun di realitas keseharian kita, tapi publik masih penasaran. Nah, oleh karena itu, catatan jurnalis Sukriansa berinisiatif menghadirkan salah seorang pakar komunikasi politik dari Universitas Hasanuddin dan beliau juga kolumnis tetap di salah satu media terkemuka di Indonesia Timur. Beliau adalah Dr. Hasrullah. Selamat siang, Pak Hasrullah. Selamat siang. Ya, Pak Hasrullah. Publik menanti bagaimana seharusnya membaca perilaku atau fenomena politik yang diperankan oleh Jokowi yang seolah-olah standar ganda. Satu sisi Jokowi menunjukkan dukungan yang setia terhadap PDIP, tapi pada saat yang sama terang-terangan juga menunjukkan dukungan terhadap Prabowo. Bagaimana membaca ini dari kacamata seorang pakar komunikasi politik? Silakan, Pak. Dari aspek komunikasi politik dalam soal struggle of power, perebutan kekuasaan, baik itu sutradara maupun pelaku-pelaku politik, ada namanya komunikasi ulang-alik untuk menentukan mana sebenarnya pilihan yang tepat, apa yang diperankan oleh Prabowo, apa yang diperankan oleh Jokowi maupun diperankan ke PDI. Jadi saya melihat Jokowi kalau dikatakan dia bermain dua kaki, sebenarnya hal yang biasa dalam politik, panggung politik itu adalah drama yang dia tunjukkan sebagai seorang tokoh yang sekarang memerintah walaupun barangkali tidak lama lagi berakhir masa jabatannya, tapi dia punya power untuk mempengaruhi orang, termasuk para elit yang ada di pusaran kekuasaan. Jadi politik ulang-alik ini adalah untuk memberi ketepatan, kecermatan, kira-kira dia berada di mana gitu. Dan dia nanti pada saat penetapan calon presiden, dia sudah tahu harus di mana. Karena kalau dia tidak melakukan komunikasi ulang-alik seperti itu artinya
dia bisa saja mendapatkan informasi satu pihak. Iya, Jadi kepiawaian, kemampuan dialog, kemampuan untuk tawar-menawar, dan tidak lebih penting lagi kadang-kadang intuisi juga menjadi peran di situ untuk menentukan apakah memang pilihan saya yang sementara dibicarakan ke publik. Karena kita harus juga tahu yang jelas Ganjar sudah memberi kebulatan tekad Ibu Mega mendukung. Tapi harus dilihat Prabowo dalam rivalitas terakhir waktu berhadapan dengan Jokowi itu kan tidak beda 3% saja. 3%. Artinya dari segi kemampuan untuk mempengaruhi, Jokowi punya kapital sosial yang dia miliki yang sewaktu-waktu bisa menaikkan dia punya rating suara di seluruh Indonesia gitu. Jadi dia sudah punya pengalaman. Di samping itu, Ganjar ini kan baru mau disodorkan. Kalau dulu yang dilawannya itu 2 kali kan, Pak Jokowi periode kedua berhadapan dengan Prabowo lagi kan. Itu artinya dari segi pertarungan, dari segi sosok, ternyata Prabowo punya kemampuan untuk bertahan, bahkan pengalaman kalah. Ingat, seorang yang berhasil itu kadang-kadang terkadang harus menghadapi beberapa kekalahan, beberapa kali pertempuran. Dan saya menganggap Prabowo sangat piawai menghadapi, apalagi kalau kita lihat background pertempuran di masa Komandan Kopassus, banyak prestasi yang ditunjukkan bahwa pasukan elit yang dia bawa itu betul-betul dia gawani, punya nama besar, punya kapasitas disegani oleh negara superpower. Kemudian dari segi olahraga, yang sekarang pernah Danjen Kopassus Iwan Setiawan itu kan di periode dia menaiki Gunung Everest yang tertinggi di dunia gitu. Artinya dari segi petualang maupun pertarungan, saya kira ini Jokowi akan fight. Ada kemungkinan kalau dia tidak maju, itu sudah berakhir dia punya masa usia. Ini juga yang harus kita ketahui. Tapi saya menganggap kita sebagai orang yang menganalisis, kita tidak boleh berpihak, tapi itulah yang saya simpulkan, komunikasi ulang-alik yang dilakukan oleh Jokowi ini adalah untuk melihat. Saya kira kalau mau secara kedekatan partai pasti Ganjar dong. Kesetiaan yang mengangkat dia. Tapi ingat, dia sebagai pemimpin dia tidak mau kalah juga dan ingin citranya kalau dia mampu memenangkan, seandainya seandainya Prabowo dia menangkan, itu nama besar Jokowi itu tambah melejit. Begitu juga sebaliknya, dia juga akan masuk ke PDI Ibu Mega dengan Ganjar, Tapi kalau dia lihat di sini memang dia mampu melihat perbandingan, karena dia mampu menguasai 2 medan pertempuran, akhirnya dia bisa mengambil kesimpulan. Pada akhirnya dia harus memilih. Apakah dia memilih Prabowo dan memilih Ganjar. Di situ nanti pada penetapan calon wakil dan presiden Republik Indonesia ditetapkan gitu. Jadi tadi ada terminologi politik ulang-alik. Nah, kira-kira kalau ini dikaitkan dengan beberapa istilah terakhir ini tentang istilah cawe-cawe, kira-kira bagaimana perbandingannya ini ulang-alik dengan cawe-cawe? Apa sejajar atau bagaimana? Silakan. Begini, memang di kamus komunikasi politik juga nggak ada komunikasi ulang-alik tapi itu kan artinya terjadi dialog. Antar seseorang dengan orang lain. Cawe-cawe juga begitu. Sama dengan lagu yang dipopulerkan oleh Rangkut yang sekarang lagi populer, itu kan diangkat dari diksi yang orang bisa mudah mengerti, mudah dimengerti. Jadi cawe-cawe itu biasalah. Tapi kalau dari perspektif sama dengan waktu Jokowi juga ada istilahnya yang nyelekit juga turun ke bawah itu yang kadang-kadang pakai baju kotak-kotak itu juga seperti itu gitu. Jadi tergantung simbol-simbol diksi frase bahasa yang digunakan sehingga bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang mampu menjadi spin doctor. Kalau di sutradara kan ada namanya di podcast atau ada sutradara, siapa di belakang sutradara ini yang menang. Nah inilah yang diadu antara tapi juga ingin saya katakan mudah-mudahan
prediksi Jokowi ini bisa benar, ya, karena sudah jelas dia tidak mungkin akan mendukung Anies karena banyak gejala menunjukkan seperti itu gitu. Tapi dia akan bermain di dua kaki. Bahkan beberapa media sudah mengatakan bahwa Jokowi ini bermain dua kaki. Memang biasa lah, namanya politisi. Ya, kalau tidak mau jadi kalau mau jadi orang yang ideal yang satu ya masuk sebagai wartawan atau masuk sebagai dosen atau sebagai ilmuwan. Tapi kalau politisi bukan dua kaki, main 3 kaki, 4 kaki itu biasa. Ya. Jadi atau realitas politik yang ditunjukkan seperti sedemikian itu oleh Jokowi bisa dinilai sebagai sebuah kecerdasan politik atau skill politik tingkat tinggi. Bagaimana? Iya, itu talenta sebenarnya karena dia sudah punya pengalaman. Ya. Pak Jokowi 2 kali menang ya. Itu artinya mampu memainkan ranah publik. Ya, dengan gaya kesederhanaan. Karena orang tidak ada sangka Pak Jokowi dengan style yang seperti itu ya bisa jadi jadi presiden gitu kan. Ya, tapi bukan itu yang dilihat. Karena kepiawaian kemudian dia mampu selama dia jadi presiden. Banyak kabinet yang dia rombak. Ya, ada beberapa orang diberhentikan dengan seketika. Reshuffle tiba-tiba, bahkan Menteri Pertahanan atau Kasat waktu itu juga seperti itu. Ini artinya Jokowi itu jangan dianggap bahwa tidak punya feeling politik yang tinggi. Ya. Dan itu kita lihat barangkali di antara presiden yang paling banyak bongkar pasang ini di masanya Jokowi itu. Dan stabilitas politik terjamin, terjamin gitu. Kalau dulu kan kalau ada, pasti ada protes, atau ada partai yang protes, atau ada gerakan massa. Ini tidak, lihat aja, begitu mau diganti, gak ada masalah. Ya memang kasus terakhir apa boleh buat ya, itu juga akan menyeret beberapa tokoh ya di tingkat nasional. Tapi kan tidak ada riak yang besar. Biasalah dalam politik bahwa yang bertanggung jawab aliran dana ini diketahui. Tapi dua partai ini dengan Surya Paloh dengan dari PDI ya mau diapa? Menterinya tercokot KPK. Jadi saya kira ini tidak lain spin dokternya yang luar biasa ini kalau saya ya. Pak Jokowi ini bisa memainkan peran yang cukup apik sehingga dianggap kita nggak usah kita harus mengakui ya beberapa pertemuan tingkat tinggi kalau dikatakan bahwa presidennya kurang berkualitas ternyata tidak. Kemarin pertemuan ASEAN di mana? Di Labuan Bajo, kemudian G20 itu kan luar biasa. Di situasi panas antara Rusia dengan Amerika. Akhirnya apa yang terjadi? Walaupun Rusia tidak datang ya, tapi ini jalan dengan baik gitu. G20 gitu. Itu artinya tidak boleh juga dilihat sebelah mata. Ya, orang selalu meragukan kemampuan diplomasi ya itu kan persoalan. Tapi yang lebih penting lagi orang-orang di belakang Jokowi yang mampu meyakinkan publik bahwa dia memang presiden yang on the track sehingga bisa melakukan seperti itu gitu. Jadi sejauh ini dalam pengamatan Pak Sula, Pak Jokowi ini secara politik sangat kuat sekarang ini ya? Ya sangat kuat, buktinya berapa kali reshuffle kabinet tidak ada masalah kan? Kalau dulu kan, ini siapa ini? Ternyata tidak. Jadi saya menganggap kekuatan lobby, kemampuan, terutama insting. Ya ini kan juga harus seorang presiden itu tidak hanya kalau pemikir kan ada di sekitar ada Ibu Sri Mulyani, ada Ibu Retno, ada Panglima, ada Menteri Dalam Negeri, dan orang-orang ini dipasang, ya orang-orang Luhut dipasang di mana-mana, ya orang-orangnya, tapi bisa tidak mengalami turbulensi gitu. Seandainya sekarang begitu panas sorotan ke Jokowi sekarang, kalau ada sesuatu kritikan yang dulunya bersama-sama terus diserang oleh lawan politiknya, dia santai-santai aja. Mungkin karena ini budaya politik Wong Solo ya, yang sangat halus, santun. Hati-hati. Ya, makanya dulu saya belajar dengan Pak Ecip. Coba lihat senjatanya orang Solo itu di mana? Bukan di depan, di belakang. Jadi ini semua kita lihat bahwa kemampuan daya jelajah apa yang dilakukan Jokowi sekarang, saya kira on the track. Kalau yang dikatakan cawe-cawe biasalah. Hanya orang kita lihat juga ini yang pesan yang menyatakan seperti itu. Mungkin yang tidak sependapat dengan Jokowi. Begitu juga kepada Anies. Anies juga begitu. Kalau Anies bayangkan
Anies yang begitu sangat populer, ya dari segi survei cukup selalu dia nomor 3. Tapi kita lihat ya Ganjar dengan Prabowo, tapi swing voternya dua tokoh ini cukup tinggi gitu kan. Ya kalau Anies sangat rendah. Ini artinya antara fakta realitas politik dengan realitas survei kadang-kadang berbanding terbalik. Tapi saya ingin katakan di tempat ini bahwa kemenangan itu tidak hanya menyangkut tentang survei saja, jadi opini publik, tapi kemampuan menggerakkan orang-orang di bawah, ya itu yang luar biasa, dan itu sudah dibuktikan Jokowi selama dua periode, bahkan berani yang saya katakan, ya siapa yang didukung Jokowi, ya ada kemungkinan besar akan menjadi keluar bagi RI1 gitu. Dengan pengalaman yang kita lihat. Terlepas kemampuan Anies yang sangat digandrungi banyak orang juga. Tapi itu bisa saja. Tapi saya melihat bahwa makin berakhir masa jabatan, tentu semua orang, presiden tentu punya keinginan, punya pengaruh sesudah itu. Kalau tidak, itu akan ditinggalkan oleh pengikutnya gitu. Saya mau stressing lagi Pak Asrullah bahwa Jokowi ini betul-betul bisa menjadi penentu kemenangan kandidat presiden 2024. Bagaimana pendapat Pak Asrullah? Saya kira sudah jelas sekali. Langkah yang strategi, kalau saya sebagai ahli komunikasi, lakukan komunikasi ulang-alik berkali-kali. Namanya ulang-alik, itu ulang-alik kan, tidak hanya sekali dua kali. Negosiasinya, diplomasinya, kemudian membaca realitas, bahkan injury time dia masih tetap melakukan seperti itu. Bahkan umpamanya besok pagi mau ditentukan, malam dini hari, subuh hari ditentukan, kita jatuhkan pada pilihan itu. Nah, diplomasi ulang-alik itu tidak hanya harus selalu Jokowi juga sebenarnya. Ini ada kesalahan yang dilakukan. Ini Jokowi tentu punya jaringan ke bawah, ya menterinya lah, ya para pembantunya lah, dan orang-orang yang gerakan-gerakan silent. Harus diingat, dia ini sekarang presiden, Pak. Betul. Nah, menguasai infrastruktur intelijen juga. Ini yang tidak dimiliki oleh ya mungkin Prabowo punya pengalaman, tapi kalau yang berkuasa sekarang adalah Jokowi. Jadi kadang-kadang seandainya ya seperti Erdogan kemarin, ya pemilihan presiden kembali bisa 3 kali nih kalau itu. Makanya ada benarnya yang orang katakan 3 periode. Karena aturan demokrasi di Indonesia tidak bisa, akhirnya seperti coba lihat Erdogan, karena dia lulukan ada perubahan, dan memang ada. Terlepas orang mempersoalkan tentang utang Jokowi, bukan persoalan utang ini yang nikmati juga adalah rakyat gitu. Nah ini semua adalah namanya pertarungan politik. Tentu ada hal-hal yang sifatnya kekurangan di salah satu kandidat akan dieksploitasi sebagai berita yang kurang bagus. Begitu juga yang lain. Jadi saya kira kita lihatlah, mudah-mudahan kalau ini terus komunikasi ulang-alik dilakukan Jokowi dengan rapi, dengan baik, sampai turun ke bawah, tidak tertutup kemungkinan siapa yang dia dukung Jokowi, kemungkinan besar itu akan jadi presiden. Tapi bagaimana tanggapan orang Pak Asrullah tentang posisi Jokowi sebagai presiden dalam kaitan bahwa presiden itu harus berdiri netral? Itu salah satu ajaran demokrasi. Sudah benar itu, tidak salah itu. Tidak salah ya? Tidak salah. Kadang-kadang memang sebagai kalau dia menjadi negarawan memang ditarik ke situ. Tapi ingat, ini demokrasi ala yang dilakukan dua periode sebelumnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Soeharto 35 tahun. Tetap jalan kan. Ini hanya begitu selesai pemilihan, selesai persoalan. Jadi kalau dikatakan negarawan, biar karyanya akan berbicara. Tapi ketika sikap politiknya menyatakan saya mendukung, tapi ini kan belum ada yang dia katakannya, cuma dibilang bermain 2 kaki, oke. Tapi termasuk misalnya Pak JK pernah komentar bahwa Jokowi sebaiknya tidak terlibat begitu jauh mengintervensi ini kandidat presiden.
Ya, dia akan berada dalam sirkulasi kekuasaan sekarang. Ya. Tidak bisa juga ya memang kalau asas-asas demokrasi memang seharus seperti itu. Tapi harus ditahu, Jokowi ini kan sejak awal sudah dikatakan petugas partai. Kenapa kita persoalkan Ganjar lagi? Ganjar sudah dibaptis oleh Ibu Mega bahwa Anda bukan pekerja partai, petugas partai. Jokowi juga sudah didoktrin seperti itu. Tapi namanya Jokowi akan melihat situasi mana yang menguntungkan, Pak. Biasa itu. Politik itu tidak ada dalam diksi yang baku. Ya, politik itu adalah tidak ada teman yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Yang ada abadi adalah kepentingan. Begitu kepentingan terakomodasi, selesai persoalan. Yang selanjutnya nanti diimplementasikan pembagian kekuasaan. Nah, makanya seperti itu yang saya katakan gitu. Nah, tadi disampaikan bahwa Jokowi sekarang ini berada dalam posisi yang sangat kuat. Nah, apakah penetapan IKN juga itu terkait bahwa Jokowi memang punya kekuatan besar dalam negara ini? Sebenarnya begini, setiap pemimpin dimanapun berada, di negara manapun selalu berusaha melegalkan terhadap program kerja yang dilaksanakan. Orang sudah tahu ganti presiden kadang-kadang harus ganti program, ganti. Nah ini kan IKN belum selesai. Saya pernah datang ke sana, jadi nggak usah diceritakan tentang IKN gitu. Infrastruktur sementara dibangun, itu pun juga belum. Ya, saya tidak katakan lebih, tapi baru dibangun gitu. Dan itu butuh dukungan politik, Pak. Karena kalau tidak ada dukungan politik, nah makanya, yang bisa, yang dianggap bisa, sekali lagi meneruskan, meneruskan IKN itu adalah, maaf kalau saya sebut, Prabowo. Karena mungkin yang saya tahu informasi di bawah itu ada deal politik sebenarnya di Kalimantan itu. Nah, kita tahu lah ini Pak Prabowo kan punya harta, punya kekayaan, tidak hanya dalam bentuk uang tapi investasi tanah, mungkin juga IKN orang bilang di sana bahwa ini adalah juga waris tanah yang diberikan kepada Pak Jokowi, tapi itu belum tentu kebenarannya, itu masih dalam bentuk rumor ya. Tapi itu saya melihat hal-hal harus kita klarifikasi kembali. Betul. Jadi saya menganggap hubungan emosional, dan saya pikir tampilan bahasa tubuh yang dilakukan Prabowo setiap ketemu Jokowi, Prabowo itu taat asas terhadap pimpinannya. Lihat aja dia buru seperti apa ya. Walaupun dia sudah dicederai, tetap begitu dipanggil sama Pak Presiden, dia dengan legowo. Nah, itu artinya saya menganggap dia matang dalam leadership gitu. Jadi menganggap biasanya kalau coba lihat kalau politisi kita bermusuhan, ketemu saja tidak mau kan? Ini tidak. Saya menganggap tentu ada pesan-pesan politik, tapi juga harus diketahui andil besar andil besar gerakan intelijen yang dilakukan Jokowi dengan Prabowo sewaktu terjadi perdamaian di atas kereta. Di Fatmawati dengan dari kota. Itu kan yang di atas, di situ kan perdamaian terjadi gitu. Bahwa terjadi rujuk nasional sehingga beliau diangkat jadi Menteri Pertahanan. Dan saya menganggap Prabowo juga tidak bisa banyak melakukan manuver yang bisa merugikan Jokowi. Kalau Jokowi ada sesuatu yang dia tidak senang, boleh saja dia ganti Menteri Pertahanan. Kalau mau melakukan tapi apa yang dilakukan Prabowo, orang menganggap, maaf ya, saya tidak melihat ada survei kita lihat sekarang ini. Kalau ini dilaksanakan sekarang, opini publik kita tidak pakai survei, opini publik, kemungkinan besar itu yang akan keluar itu Prabowo disusul oleh Anies gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena di PDI juga terhadap dukungan terhadap Ganjar itu juga belum kompak. Belum kompak. Itu ada beberapa faksi sampai sekarang belum selesai gitu. Dan saya kira walaupun Ibu Mega sudah menyatakan seperti itu, tapi saya pikir raup wajah daripada performance Ibu Puang diharapkan menjadi pewaris dinasti, belum rela Ganjar menjadi didukung oleh PDI. Maaf kalau statement saya salah, tapi ada kecenderungan seperti itu yang saya lihat gitu. Dan kira-kira Pak Jokowi ini kalau misalnya
pada akhirnya mendukung Prabowo. Nah, kira-kira dalam pandangan politik misalnya PDIP bagaimana memahami itu? Kalau misalnya pada akhirnya Jokowi memutuskan untuk mendukung Prabowo. Resiko-resiko politik harus dihitung total dengan baik. Ya. Kalau memang seperti itu bisa saja. Bisa. Ya. Dan saya katakan tidak mungkin semua pewaris tahta atau pewaris presiden. Tentu dia mau melihat orang yang dicalonkan itu adalah menang. Ya. Dengan kalkulasi. Ingat. Ya. Sekarang Pak Jokowi masih berkuasa, infrastruktur politik masih bisa dikuasai. Ini juga yang harus kita ketahui. Walaupun barangkali utang yang disampaikan melalui Ibu Mega bahwa dia juga petugas partai, tapi ini kan ada kelangsungan. Ya, kelangsungan IKN, kelangsungan terhadap apa yang telah diperbuat, kemudian bagaimana membina stabilitas ekonomi yang dia bangun, kemudian termasuk utang yang kita dianggap besar itu. Tapi kalau orang yang melanjutkan, terjadi deal politik. Saya kira itu. Terus apakah ada hubungan dengan konsep politik yang dikembangkan oleh Jokowi dengan konsep KKN kebangsaan yang digagas oleh Pak Nasrullah? Kira-kira bagaimana? Ya, saya minta maaf ini, saya diminta oleh Dikti menjadi tim pengembang KKN nasional. Itu ada 5, Ibu Ila, Pak Didin, saya dari Unhas, Ibu Nino dari PB, Mipta dari UGM. Tahun ini Universitas Tanjung Pura sebagai tuan rumah, menjadi tuan rumah. Tuan rumah membuat tema tentang nawacita. Nah, konsepnya Pak Jokowi kan nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, saya pikir tentu orang masyarakat Kalimantan, kemudian orang-orang Kalimantan mengharapkan seperti itu, daerah perbatasan di Kalimantan Utara. Nah, saya kira kalau bicara tentang KKN kebangsaan kan sebenarnya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu saya kira menyatukan anak bangsa, dan dia mengunjungi sampai ke Papua, sampai ke daerah-daerah terpencil di Papua yang selama ini tidak pernah didatangi. Dia datangi kan, kemudian melakukan belusutan ke bawah, kemudian daerah-daerah pinggiran, kemudian daerah-daerah perbaikan jalan atau infrastruktur dia turun. Itu artinya pemimpin ini di mata pendukung Jokowi bahwa ini adalah orang yang mencintai bangsanya gitu, yang melebihi dirinya gitu. Bayangkan aja dari kemarin di Lampung, mobil RI 1 kan, di jalan rusak seperti itu. Mana ada presiden sebelum seperti itu, nggak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kucurkan dana dan memberi pembinaan kepada orang-orang yang di Lampung, bahwa apa yang dia lakukan itu mencintai rakyatnya melebihi daripada apa yang dia pikirkan gitu. Jadi saya menganggap sebenarnya 10 tahun KKN kebangsaan ini saya kira makanya di era satu dasawarsa ini kita minta Pak Jokowi hadir untuk membuka acara KKN kebangsaan yang dilaksanakan di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Karena mungkin kalau tahun depan sudah tidak ketemu lagi, karena pasti lebih sibuk lagi, makanya pimpinan universitas sudah menyurat ke presiden melalui Seknek, melalui beberapa jaringan di istana itu kami sudah ditembuskan, sehingga saya menganggap mudah-mudahan di akhir masa jabatan Pak Jokowi ikut membuka KKN kebangsaan yang pesertanya dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai ke selatan. Informasi terakhir, jumlah universitas yang ikut itu sekitar 70-80 dengan jumlah mahasiswa 1000 lebih, 1014. Itu artinya berkumpulnya orang-orang terbaik, dari seluruh universitas. Kemudian saya bisa bayangkan kalau Jokowi datang, saya kira akan mendapat appreciate kepada peserta KKN kebangsaan dan melihat bahwa ini adalah presiden yang mau turun di bawah gitu, dan mencintai kebangsaan, mencintai tanah airnya
dan juga dekat dengan mahasiswa. Jadi melalui forum ini juga kami berharap melalui catatan jurnalistik Sukriansa bisa didengar oleh para penentu kebijakan di Jakarta, kemudian bisa menghadiri karena suratnya sudah masuk. Ya. Saya 2 kali ke Seknek dan sudah ketemu orang-orang dekatnya Pak Jokowi. Semoga dia ikut membuka KKN kebangsaan yang ke-11 gitu. Ke-11. Iya. Kapan pelaksanaannya itu? Pelaksananya tanggal 20 Juli sampai 20 Agustus. 20 Juli sampai 20 Agustus. Selama sebulan. Kemudian ditempatkan di daerah Nawacita, daerah perbatasan. Ada beberapa kecamatan dan desa di situ disebar mahasiswa yang dari Unceng, dari Sakwala, dari Unhas, dari UGM kemudian Sriwijaya, Papua, kemudian dari Musamus, termasuk dari Unhas dan UNM akan menjadi peserta KKN kebangsaan. Tepatnya wilayah ini di mana nih Pak Solah? Di Kabupaten Sambas dengan Bengkayang. Bengkayang Sambas, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Panitia kita sudah pernah observasi ke sana. Kita tunggu kabar baik dari Pak Jokowi, semoga bisa meresmikan anak-anak bangsa. Saya bisa bayangkan berkumpulnya orang-orang terbaik di KKN kebangsaan, karena yang menjadi peserta itu adalah orang-orang yang punya nilai lebih. Betul. Dia seorang aktivis. Pernah ikut Indonesia International Student Mobility ISMA. Kemudian orang-orang yang panjat tebing, pramuka, apalagi ketua himpunan, ketua senat, ketua BEM, pramuka. Dan Palang Merah itu akan bersatu di situ sehingga 20 tahun ke depan ketika dia berumur di usia emas, Indonesia emas itu 2000 bertemu di satu palagang, sehingga bisa berkolaborasi. Ada yang jadi wartawan, ada jadi dokter, ada yang jadi politisi, ada jadi birokrat, ada jadi pemimpin, bisa bersatu dalam sebuah palagang namanya KKN kebangsaan gitu. Nanti kegiatan mereka berupa seperti apa nantinya di KKN itu? Program-program kegiatan mereka. Yang saya tahu yang ada 8, 9 sampai di satu kabupaten. Kalau di Sambas itu kalau tidak salah ada 8, kalau di Bengkayang itu ada sekitar 11. Seperti itu. Yang membangkitkan nasionalisme, mengajar di perbatasan. Mengajar di perbatasan. Kemudian pemberdayaan entrepreneurship. Kemudian yang dialami sekarang masyarakat pedesaan stunting. Kemudian menyangkut tentang BTS, apa jaringan itu juga ada 2-3 desa akan diupayakan oleh Pak Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Garuda Wiko SH, itu akan ada 3 desa, 4 desa memprogramkan bagaimana BTS itu bisa seperti BTS yang ada di Jawa di mana ya. Kemudian ada beberapa gerakan-gerakan pemberdayaan lainnya yang bisa mengangkat. Tapi yang lebih penting lagi itu berbaurnya orang-orang dari segala suku bangsa, dari Papua, dari Aceh yang mewakili universitasnya, dari Dayak, dari Jawa, dari Sumatera, dari Ambon, dari Maluku, kemudian dari Manado, dari Bugis, dari Sasak, dari orang Bali bersatu dalam sebuah palagang. Memikirkan bagaimana kebangsaan itu tetap utuh, jadi tidak ada yang pecah gitu. Dan saya kira nanti kita harapkan alumni KKN kebangsaan itu bisa berkiprah di mana saja di tahun 2045 itu akan bertemu di satu palagan yang besar, akan menjadi sebuah kolaborasi yang apik di antara para anak bangsa gitu. Yang beredar di pemberitaan atau di sosial media bahwa KKN kebangsaan ini diinisiasi atau inisiatornya adalah Pak Srullah. Gimana itu Pak Srullah? Jadi ceritanya begini. Jadi saya diminta oleh Prof Idrus untuk mengelola
Prof. Idrus Paturusi. Idrus Paturusi mengelola KKN. Hasrullah satukan kembali KKN Unhas yang bercerai-berai di fakultas. Tugas saya pertama itu. Jadi dari jurusan, akhirnya dipusatkan dalam bentuk unit pelaksana teknis. Itu menjadi utuh sekarang. Setelah tahun pertama berhasil, saya melihat di Indonesia ini nggak pernah ada KKN yang menyatukan anak bangsa seluruh dari Sabang sampai Merauke. Yang ada KKN tematik, ada KKN kawasan barat, ada kawasan timur, kemudian tidak pernah. Di saya waktu itu eranya Pak Nuh, ya Pak Ibu Ila menjadi Dirjen Kemahasiswaan Dikti, kemudian Pak Nuh Menteri Pendidikan. Saya mengusulkan proposal itu melalui Wamen waktu Pak Musliar Kasim bahwa saya akan membuat KKN kebangsaan dan pertama kali dilaksanakan itu di Unhas, tepatnya di Kota Bantaeng. Disitulah digagas pertama, ya. Jadi menyatukan mahasiswa seluruh Indonesia di Bantaeng. Oktober November 2013. 2013. Nah, disitulah. Nah, tujuan kita, jadi saya ini selalu bicara tentang kebangsaan tidak bisa. Karena saya melihat bahwa lampu putih yang menurut Pak Nuh, ya, lampu yang sementara menyoroti kita, itu adalah epicentrum dari berbagai warna, campuran dari warna. Begitu hilang satu warna, itu tidak putih lagi. Sama dengan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, namanya Indonesia ada Sasak, ada Bugis, ada Dayak, ada Manado, ada Sumatera, ada Padang, ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, ada Papua. Nah itu bersatu. Begitu juga dalam hal menyangkut tentang kebangsaan itu. Jadi diibaratkan seperti itu. Indonesia ini kan ketuhanan yang Maha, tapi mengakui kerukunan berumat beragama. Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Nasrani, ada Kristen, ada Islam, ada aliran kepercayaan. Itu bersatu. Jadi semua itu diikat oleh tenunan kebinekaan dalam bentuk kebangsaan. Itulah sebenarnya ide dasar. Jadi bisa saya bayangkan dari kulit yang agak hitam sampai ke orang Sunda, orang Manado yang putih, kemudian orang Batak berbaur. Makanya di lokasi itu dibaurkan. Umpamanya satu desa adalah 10 orang. Hanya 2 yang menjadi prioritas sebagai tuan rumah. Yaitu orang ke-9 dengan 10. Mulai dari 8 ini harus ada Jawa, ada Madura, ada Batak, ada Papua, ada Ambon, ada dari NTT. Nah, itu bersatu dalam sebuah kelompok. Sehingga kebinekaan itu sejak awal di kepemimpinan mahasiswa sudah tercipta. Nah, barangkali teman-teman yang biasa merantau dan terbiasa merantau akan melihat betapa besar kekayaan Indonesia ini tentang adat istiadat, kemudian keragaman. Bisa kita bayangkan, ya, Rusia yang begitu kuat sekali. Apa yang terjadi? Pecah. Kita tidak. Karena apa? Ada namanya kebinekaan yang utuh. Ada NKRI. Nah, politik kebangsaan ini, makanya saya minta kepada teman-teman para yang akan menghadapi kontestasi pemilihan presiden ataukah pemilihan di tingkat legislatif, ini harus diperhatikan. Jangan gara-gara kepentingan politik kita punya negara ini tercabit-cabit. Makanya menyangkut tentang politik identity, kadang-kadang kita harus mendahulukan mana yang boleh, mana yang tidak. Namanya politik kebangsaan, itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia gitu. Dan itu yang menjadi roh dan jiwa daripada KKN kebangsaan yang sudah berlangsung satu dasawarsa. Sekedar catatan, pada saat pandemik, informasi dari Ibu Danik dari bagian kemahasiswaan, di salah satunya program yang tidak di grounded pada saat pandemik adalah KKN kebangsaan. Jadi biar pada level 4 yang dilaksanakan di Universitas Jambi, Unja, itu level 4 masih tetap jalan. Itu artinya bahwa KKN kebangsaan ini menjadi program utama yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Jadi saya pikir siapapun, karena programnya adalah untuk menyangkut tentang penyatuan anak bangsa, mahasiswa anak bangsa, sehingga KKN ini akan terus menjadi program utama. Jadi sekedar saya mau ulang ini, mau stressing supaya halayak tahu bahwa Pak Hasrullah mengkonsep program KKN kebangsaan
pada zaman kepemimpinan Prof. Idrus Paturusi sebagai rektor. Ya. Dan waktu itu Pak Srullah membuat konsep KKN kebangsaan yang intinya supaya persatuan anak bangsa ini tetap utuh ya. Dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Uniknya ini karena tidak terkhusus hanya kepada universitas, ada sekolah tinggi, bahkan yang saya tahu itu ada yang ikut kemarin di Palangkaraya sekolah tinggi Hindu, ada sekolah tinggi Buddha, kemudian ada UIN, Universitas Islam negeri yang ada di mana-mana di Sumatera, kemudian ada yang lebih penting lagi kemarin. Akademi Militer sudah mengirimkan walaupun hanya 10 hari seminggu sudah bergabung. Yang terakhir saya dapat informasi mahasiswa Universitas Pertahanan yang ada di Jakarta akan ikut menjadi peserta KKN kebangsaan. Dan ini selalu kolaborasi dengan TNI. Jadi kalau umpamanya kalau di Unhas kemarin itu adalah lokasi lokal anunya di darat, jadi Angkatan Darat. Tapi kalau lokasinya seperti di Universitas Raja Ali yang ada di Riau Kepulauan, itu yang berperan di situ Angkatan Laut. Karena lihat lokus tempatnya. Jadi itu juga selalu kolaborasi. Ciri yang abadi yang dilakukan KKN kebangsaan selalu berkolaborasi dengan TNI, dengan polisi dalam setiap pagelaran. Nah, kemarin untuk Tanjung Pura itu berkolaborasi dengan Kodam Tanjung Pura. Nah, ini juga terus digalakan karena semua ini adalah untuk menyatukan anak bangsa melalui program-program kemitraan dengan TNI gitu. Saya lihat ini program sangat luar biasa Pak Srullah. Mungkin kalau membayangkan di beberapa tahun silam, mungkin ide ini sama seperti ketika gerakan Sumpah Pemuda pertama kali dilakukan, di mana anak bangsa pada waktu itu dari berbagai provinsi melakukan sumpah untuk bersatu di bawah panji Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya, karena ini sesuatu yang sangat penting bagi negara kita, apakah program ini atau sejarah berdirinya KKN kebangsaan ini sudah dibuatkan dalam bentuk buku atau bagaimana? Buku sudah pernah saya tulis, KKN Membangun Bangsa. Sementara ini ada teman saya membantu saya lagi menulis tentang gerakan intelektual di KKN kebangsaan. Itu sudah proses editing Dan apa yang dikatakan Supa tadi, sebenarnya jiwa daripada Sumpah Pemuda itu juga terlaksana di KKN kebangsaan. Di sana kan ada Yong Java, Yong Sumatera, Yong Java, Yong Kalimantan, Yong Celebes, Yong Ambon. Kemudian ada beberapa gerakan-gerakan kepemudaan yang bergabung, termasuk organisasi keagamaan di situ ikut bersama-sama. Tapi harus tahu bahwa marwah daripada KKN kebangsaan itu juga hampir sama, bahkan mengadopsi itu adalah Sumpah Pemuda. Betul. Karena di situ berbaurnya orang-orang muda, orang aktivis punya masa depan, dan kita berharap alumni KKN kebangsaan itu juga melahirkan tokoh-tokoh seperti itu. Betul. Ini pelaksanaan KKN kebangsaan berapa periode dilaksanakan? Maksudnya tiap tahun. Setiap ya? tahun. Dulu waktu pertama kali Unhas itu baru uji coba. Begitu dilihat gerakannya, hasilnya, manfaatnya, tujuannya, langsung dibilang tahun depan akan diprogramkan secara nasional. Oleh kementerian. Oleh Pak Nuh waktu itu jadi menteri sampai sekarang. Itulah saya katakan dalam posisi pandemik pun juga KKN kebangsaan tetap dilaksanakan dengan memenuhi protap kesehatan. Jadi insya Allah kalau masih ini jalan terus dan Indonesia masih tetap, karena begini, ini peserta KKN ini kan bergantian. Betul. Jadi tahun depan biar sama-sama dari Papua, tapi mahasiswanya sudah. Jadi pembinaan itu tetap jalan, makanya dianggarkan. Saya dapat informasi terbaru, Dikti sudah menganggarkan untuk program KKN tahun ini dengan tahun depan selanjutnya itu 1 miliar Pak. 1 miliar. 1 miliar. Itu artinya komitmen dari Menteri Pendidikan maupun Direktur Belmawa, mulai dari Pak Nisam sebagai Dirjen Dikti, Ibu Nani sebagai Direktur Kemahasiswaan, Ibu Danik dengan Pak
Sukino sebagai pengelola kemahasiswaan punya komitmen yang keras untuk tetap melaksanakan KKN kebangsaan. Dan KKN kebangsaan ini ada ada buku panduannya. Ada ya? Ada. Dan kami sudah perbarui 3 tahun terakhir ini kita perbarui gitu. Jadi setiap itu mulai dari persyaratan peserta, tema, kemudian lokasi, pemilihan DPL, pemilihan program sudah diatur, termasuk laporannya yang dilakukan bagaimana caranya supaya bisa memenuhi kriteria. Dan saya kira lebih rigid sudah diatur di panduan. Itu terakhir kami buat bersama-sama di tim Belmawal 5 orang ini adalah menghasilkan panduan KKN kebangsaan 2013 yang terbaru gitu. Jadi komitmen pendidikan tinggi sangat kuat Pak Surala untuk ini jadikan program utama. Program utama. Jadi makanya dianggarkan. Jadi kalau mau lihat program utama itu ya dianggarkan dalam situasi apapun juga, situasi pandemik tetap jalan. Sementara program lain tunggu dulu. Nah, ini juga akan menjadi, makanya sebagai pelopor KKN kebangsaan terima kasih kepada Menteri Pendidikan beserta jajarannya yang mengadopsi bukan karena Hasrullah yang mengupdate atau mengemas dalam bentuk KKN kebangsaan, tapi ini semua adalah tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara, terutama untuk mengkaderisasi, melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, berwawasan kebangsaan, berwawasan Bhinneka Tunggal Ika, dan berwawasan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apakah dalam kaitan mendidik dan membina generasi muda dalam menjalin persatuan antar bangsa, itu timbul kemudian keinginan besar dari Pak Sula supaya ini betul-betul gaungnya itu begitu besar bagi generasi muda, dengan begitu mengharapkan dengan sangat kedatangan Presiden nanti pada waktu pembukaan 20 Juli. 2023. Apakah dalam kaitan itu sehingga Pak Sula sangat mengharapkan Pak Jokowi hadir pada pembukaan itu supaya gaungnya ini karena kehadiran Presiden itu semakin kuat menginspirasi generasi muda. Sebenarnya kalau lihat pesertanya yang datang itu biasanya menteri, bahkan awal itu sebelum Pak Anies menjadi gubernur atau jadi orang, dia sudah jadi penceramah dan narasumber. Kemudian Pak JK juga hadir di Universitas Hasanuddin waktu pelepasan. Di Sasung, Kemudian di beberapa tempat. Yang terakhir kemarin yang di samping Ketua MPR hadir, Zulkifli Hasan di Lampung, ada beberapa panglima yang hadir di beberapa tempat. Tapi yang terakhir di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah maksud saya, dilaksanakan oleh Universitas Palangkaraya. Yang hadir itu siapa? Ibu Mega. Ibu Mega juga hadir walaupun hanya bentuk daringnya, tapi pemimpin-pemimpin seperti menteri itu hadir. Termasuk Sandi Uno, kemudian beberapa tokoh-tokoh nasional termasuk Panglima Tentara Angkatan Darat Pak Dudung, KSAD hadir. Kemudian ada beberapa, karena yang kita lakukan di situ adalah penanaman nilai-nilai kebangsaan dengan memberi contoh terhadap pemimpin kita yang telah berhasil, bahkan kepemimpinannya itu dijadikan inspirasi. Tapi misalnya begini, kira-kira sejauh mana implikasi kehadiran Jokowi dalam misalnya pada pembukaan KKN kebangsaan itu pada dukungan politik? Kalau Pak Sula sebagai seorang pakar komunikasi politik membaca ini, misalnya punya nggak implikasi politik yang sangat kuat sekiranya Pak Jokowi hadir di pembukaan KKN kebangsaan nantinya itu? Kira-kira. Pertanyaan ini nyelekit buat saya sebagai tim pengembang maupun sebagai penggagas KKN kebangsaan. Ada komitmen kita. Pembicara atau narasumber atau orang yang hadir di KKN kebangsaan tidak ada hubungannya dengan politik praktis. Dia betul-betul datang di situ karena masalah nilai-nilai kebangsaan. Bukan karena tidak boleh. Nanti ada image yang muncul KKN kebangsaan masuk dalam ranah politik. Kami sudah diwanti-wanti oleh kementerian, terutama Dirjen Dikti, terutama dari Direktur Kemahasiswaan, itu jangan sampai KKN kebangsaan dimasukkan dalam bentuk politik praktis, jangan. Tapi kalau datang untuk membuka, makanya sejak awal saya bilang di tempat ini bahwa kehadiran Jokowi adalah ide
tentang nawacita. Membangun dari perbatasan. Nggak ada yang lain. Kalau dia datang itu bukan sebagai orang politik dia datang sebagai pemimpin bangsa, menteri datang sebagai jabatannya, sehingga ini clear. Ya, namanya tahun politik orang selalu mengkait-kaitkan, tentu pasti ada. Tapi di tempat ini saya katakan ada komitmen dari Kementerian Pendidikan bahwa KKN kebangsaan yang dilaksanakan di Tanjung Pura itu bulan Juli Agustus 2023 bebas dari intervensi politik. Kalau ada efek daripada itu kami tidak akan mempersoalkan. Tapi yang jelas bahwa kehadiran Pak Jokowi di sana adalah sebagai presiden, sebagai bapak bangsa yang ada sementara memerintah, dan satu kehormatan bagi mahasiswa yang di mana pesertanya lebih dari 1.000. Itu presidennya datang untuk memberi sharing pengalaman bagaimana cara memimpin bangsa yang luar biasa luasnya ini, berbagai dimensi. Tapi ada yang menarik tadi yang Pak Sula sampaikan bahwa KKN kebangsaan ini memunculkan semacam politik kebangsaan. Dan saya kira ini bisa diperhadap-hadapkan dengan politik identitas, dan Pak Sula menginginkan pesan-pesan politik kebangsaan ini menjadi populer atau menjadi kecenderungan bagi seluruh politisi di Indonesia pada waktu 2024 sebagai tahun politik. Nah, bagaimana harapan seorang Pak Surula sebagai pakar politik? Apakah politik kebangsaan ini memang harus dikedepankan dibanding dengan politik identitas? Saya kira begini. Kita dari awal saya sudah bilang bahwa kehadiran di sana siapapun juga, apakah menteri atau Pak Presiden datang itu sebagai bapak bangsa, sebagai menteri yang hadir. Jadi betul-betul dia menjumpai mahasiswa yang tidak ada kepentingan lain gitu, menjadi pengalaman melakukan sharing session bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bagus selama dia maupun yang akan datang. Dan lebih penting lagi saya melihat politik identity memang begitu kita. Kalau politik identiti kita tidak ketahui dan tidak dikelola dengan baik, nah tempat pengelolanya ada di KKN kebangsaan. Masya Allah. Pengelolaannya ada di KKN kebangsaan. Kita berbeda. Kita memang sudah ditakdirkan. Bisa saya bayangkan kalau orang Manado ada beberapa gambar foto, itu begitu dia berpisah saling berpelukan, dia lepas dari kekuasaan. Jadi sarana untuk mengkader anak bangsa yang terbaik ada di KKN kebangsaan. Berbeda-beda identitas tapi mampu menyatakan bahwa saya adalah bangsa Indonesia. Bendera saya merah putih dan Pancasila adalah kesejahteraan saya dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan politik. Allahu Akbar. Hidup KKN kebangsaan. Baik, saya kira dalam closing statement mungkin Pak Sula sebagai seorang pakar komunikasi politik, bagaimana himbauan supaya politisi kita di tahun politik ini menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, walaupun tentu saja kepentingan politik berbeda-beda, tetapi komitmen kebangsaan sebagaimana tadi disampaikan tetap terjaga. Silakan. Ya, pesta demokrasi itu tentu ada hura-hura. Tapi kita juga jangan loss dari tentang ideologi kita. Betul. Biar kita berbeda. Bisakah kita berpesta tanpa ada kericuhan? Tanpa ada saling sikut atau saling dendam? Sesudah pesta selesai, kita jabat tangan, itulah KKN kebangsaan. Itulah kebangsaan yang bisa kita. Nah, orang-orang yang punya komitmen terhadap kebangsaan ini akan melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah sirkulasi kepemimpinan. Biasa itu. Nah, sudah diatur bahwa hanya jadi presiden itu hanya 5 tahun. Sesudah itu bisa dipilih kembali. Sudah itu kita pilih lagi yang terbaik. Dan satu yang saya minta, menerima kelemahan dan kekalahan kita itu sudah ditunjukkan oleh beberapa pemimpin kita. Jadi kalau kita bertarung, kita punya jago kalah, ya kita juga harus tahu bahwa yang menang itu adalah saudara kita dan bukan orang lain untuk membesarkan Bhinneka Tunggal Ika dan kebangsaan. Nah, saya kira itu. Baik, sahabat Uki, kita telah berdiskusi dengan luar biasa, banyak sekali inspirasi dan pesan-pesan yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai anak bangsa,
dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan terutama juga para politisi. Saya kira catatan jurnalis Sukriansa mengajak semua pihak, terutama para politisi, untuk meresapi, merenungi apa yang disampaikan oleh Pak Surla tadi, bahwa segala sesuatunya akan selesai, tetapi yang pasti kita terus bersatu dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karena itu yang harus kita jaga. Sekian diskusi kita kali ini. Kita akan jumpa pada diskusi selanjutnya dengan tokoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.